3. Di sini saya akan menjelaskan alur dokumen rawat inap pada rumah sakit. Dokumen pasien awalnya akan dimasukkan pada tempat penerimaan pasien rawat inap. Kemudian ada dua jenis pasien, yaitu pasien lama yang sudah memiliki nomor rekam medis dari rumah sakit tersebut, ataupun bila ada pasien baru maka ia akan mendapatkan nomor rekam medis baru dari rumah sakit. Kemudian data dari kedua pasien ini akan masuk pada unit rawat inap. Nah, bila pasien ini perlu dirujuk ke rumah sakit lain, maka ia harus memiliki kopi lembar resume yang akan dikirim ke RS yang akan dirujuk. Selanjutnya, data dari unit rawat inap ini akan dikirim kepada kantor atau ruangan pengolahan rekam medis. Nah, pada kantor pengolahan rekam medis ini maka akan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas, yaitu assemblingnya atau checking, kemudian codingnya, kemudian indexingnya, kemudian analyzing atau reporting, kemudian pada filling. Nah, selanjutnya bila kelengkapan berkas ini sudah dirasa pas, dokumen ini bisa dipakai atau harus dikirim kepada poliklinik, atau bisa juga dipakai untuk berobat jalan atau untuk perawatan ulang, bisa dipakai untuk penelitian, untuk pendidikan, dan untuk keperluan lainnya. Sekian penjelasan dari alur untuk dokumen rawat inap pada rumah sakit. Terima kasih. Kita akan masuk pada unit pelayanan pasien rawat inap. Pertama-tama pasien pasti akan datang dan masuk ke dalam rumah sakit. Kemudian ia akan mengambil nomor antrian di dormon bagian depan rumah sakit. Kemudian ia akan masuk pada pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran ini pasien harus memiliki surat rujukan dari puskesmas atau surat rujuk balik atau surat kontrol atau surat SIP antar rumah sakit. Kemudian pasien juga harus memiliki kartu KIS asli atau fotokopi sebanyak 2 rangkap. Kemudian KTP asli atau fotokopi rangkap 2. Kemudian fotokopi kartu keluarga khusus untuk pasien yang baru. Dan kemudian pasien harus memiliki slip registrasi. Selanjutnya dari pendaftaran, pasien akan dimilih untuk masuk ke dalam poliklinik spesialis. Nah, setelah poliklinik spesialis, pasien akan melakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, di sini untuk pasien yang perlu dirawat inap, pasien harus melakukan pendaftaran pada rawat inap dan dia harus memiliki surat pengantar rawat inap dan akan diarahkan ke ruang rawat inap. Dan untuk pasien yang tidak perlu rawat inap, ia pasti memiliki surat resep dari dokter. Dan oleh karena itu, pasien akan diarahkan ke unit farmasi rumah sakit untuk mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian pasien akan pulang. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Mas Talenta Gia, saya dari Prodi D3. Jadi saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan rawat jalan. Yang dimana di sini pasien akan datang ke rumah sakit dan melakukan registrasi. Yang dimana setelah melakukan registrasi, pasien akan diperiksa awal atau disebut screening. Dimana di sini kasus pasien emergent atau tidak. Ketika pasien akan lanjut ke pelayanan IGD. Ketika pasien tidak, maka akan dilakukan pemeriksaan tindakan. Setelah itu, maka dilakukan pemeriksaan penunjang, yang dimana di sini pemeriksaan penunjang contohnya pemeriksaan darah dan lain-lain. Setelah itu ditentukan apakah pasien mengalami rawat jalan atau rawat inap. Setelah itu dokter akan memberikan resep kepada pasien. Lalu lanjut ke bagian administrasi. Habis dari administrasi, pasien akan ke pelayanan farmasi yang dimana obat-obatan atau klinik. Setelah itu bagian farmasi akan memberikan obat kepada pasien sesuai resep dokter. Setelah itu pasien boleh pulang. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang alur dokumen rawat jalan, yang dimana di sini pasien datang ke rumah sakit dan datang ke meja pendaftaran. Dan di sini apabila pasien pernah berobat sebelumnya, maka akan dilakukan registrasi pasien.
Dan apabila pasien tidak pernah berobat di rumah sakit tersebut, maka akan dibuat dokumen baru. Setelah registrasi pasien, maka akan diekspedisi dokumennya baru ke poli dan coding terakhir filling. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Perdana Purba dari Prodi D3 Prakamedis dan Informasi Kesehatan, di mana saya akan menjelaskan alur pelayanan instalasi gawat darurat atau IGD. Di mana pertama sekali pasien yang datang atau tiba di instalasi gawat darurat harus melakukan yang namanya pendaftaran terlebih dahulu. Setelah melakukan pendaftaran, pasien akan diarahkan ke triase emergensi. Lalu pada bagian triase emergensi ini, pasien akan diarahkan ke dua bagian, di mana yang pertama sekali, bila pasien didiagnosis mengalami suatu penyakit ataupun gejala yang serius, pasien akan menerima pemeriksaan dan tindakan, di mana pada pemeriksaan dan tindakan ini akan ada pelayanan penunjang, di antara lain ada radiologi serta laboratorium. Setelah pada pemeriksaan radiologi dan laboratorium ini mendapatkan hasil yang kuat, pasien yang mengalami gejala serius akan diarahkan, bila orang dewasa akan diarahkan ke bagian ICU, bila dia bayi akan diarahkan ke NICU, dan bila dia anak-anak akan diarahkan ke PICU. Begitu juga dengan apabila sudah mengalami hasil dari bedah sentral, pasien akan dirujuk ke bagian irna jantung, baik itu irna bedah, baik itu irna objin, serta baik itu irna interna. Lalu setelah itu, bagaimana bila pasien tidak mengalami gejala yang serius? Pasien akan dirujuk ke bagian pelayanan false emergency, di mana pada bagian ini pasien hanya diberikan resep dokter, yaitu apabila pasien sudah diberikan resep dokter, pasien akan diarahkan kepada bagian farmasi untuk mengambil obat. Serta bila tidak mengalami gejala serius, pasien akan langsung diberikan tindakan untuk pulang, di mana pasien harus melakukan administrasi dan pembayaran di bagian kasir, lalu pasien bisa pulang. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dan kali ini saya akan menjelaskan alur dokumen rekam medis pada bagian instalasi gawat darurat, di mana apabila pasien tersebut baru pertama kali berobat ataupun berkunjung ke rumah sakit tersebut, pasien tersebut harus melakukan yang namanya admission input data, di mana pasien akan mencetak slip pembayaran atau teacher. Lalu setelah itu akan dibuatkan berkas rekam medis. Bagaimana apabila pasien tersebut sudah pernah berkunjung ke rumah sakit tersebut? Pasien tersebut harus melakukan admission, cetak slip pembayaran atau teacher, lalu mengambil berkas rekam medis dan diantarkan berkas tersebut ke bagian rekam medis di IGD. Lalu bagaimana setelah itu pasien yang akan dirujuk, apabila pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain, pasien tersebut harus mengikuti unit inter berkas rekam medis yang mengikutinya. Dan apabila pasien tersebut tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain, para tenaga medis akan menangani pasien tersebut, di mana setelah itu berkas rekam medis harus dipulangkan kepada bagian rekam medis. Demikian.